Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Budiman Ramadan dengan NIM 231001092 dari program studi informatika D. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Fungsi hash kriptografi yang merupakan elemen krusial dalam keamanan informasi digital modern. Nah, pengantar informasi hash itu apa sih? Fungsi hash kriptografi adalah teknik untuk mengubah data dengan ukuran beberapa pun menjadi sebuah representasi digital unik dengan panjang tetap. Misalnya, kita bisa mengubah sebuah dokumen panjang menjadi hanya 256 karakter. Hash fungsi ini disebut juga sebagai on-way function karena hasilnya tidak bisa dikembalikan ke data aslinya. Ini yang membuat mereka sangat keren dan aman. Nah, apa sih ciri dari fungsi hash itu sendiri? Ada 5 karakteristik yang penting untuk kita ketahui. Ada deterministik, di mana input yang sama akan selalu menghasilkan hash yang sama. Yang selanjutnya, satu arah, kita tidak bisa menebak input hanya dari hash-nya saja. Efek longsor, ubah satu karakter saja, hasil hash akan sangat berbeda. Yang keempat, cepat dan efisien, cocok untuk sistem real-time. Ukurannya tetap, contoh SH256 selalu menghasilkan 256 bit output. Fungsi dan manfaat hash itu sendiri. Fungsi hash ini bukan sekedar teori, tapi digunakan dalam banyak sistem. Password disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli. Dalam komunikasi, kita bisa memastikan pesan tidak diubah dengan memverifikasi hash. Kita juga bisa mengenali file lewat digital fingerprint. Adapun algoritma hash yang populer, beberapa algoritma hash telah berkembang seperti M24 dan MD5. Pernah populer tapi sekarang tidak aman. SH256 dan SH3 digunakan secara luas di web dan blockchain karena sangat aman. RIPMD, Whirlpool, Tiger, dan alternatif lain dengan keunggulannya tersendiri. Nah, contoh perhitungan hash sederhana itu, ini contoh sederhananya penggunaan modulus sebagai fungsi hash. Misalnya nih, kita punya angka 7, lalu kita bagi 7 mod, 11 sama dengan 7. Tujuannya itu misalnya untuk menentukan dia di sel memori mana data disimpan. Ini bisa digunakan dalam struktur data seperti hash table. Penerapan hash dalam dunia nyata. Hash dapat digunakan di hampir semua aspek keamanan digital. Password kita di situs disimpan dalam bentuk hash. Saat kirim file, hash juga digunakan untuk memastikan bahwa file tidak rusak. Di blockchain pun setiap blok punya hash unik, seperti Bitcoin ya. Bahkan sistem parkir bisa digunakan hash untuk alokasi tempat secara efisien. Adapun ancaman terhadap fungsi hash itu sendiri, namun tidak semua fungsi hash itu aman. Ada beberapa jenis serangan collision attack, 2 input yang berbeda tapi hasil hashnya sama. Primary attack menebat input hash. Second primary attack mencari input kedua yang hasilnya sama dengan input pertama. Teknik pengamanan hash. Untuk mengatasi ancaman tadi, kita bisa gunakan algoritma yang kuat seperti SH256 tambahkan sel, yaitu angka acak ke dalam input. Lakukan iterasi berulang kali atau gunakan HMAC yaitu hash yang dilindungi dengan kunci rahasia. Jenis implementasi dari hash itu sendiri. Nah, di dunia nyata, hash diimplementasi dengan berbagai cara, sederhana seperti modulus, truncating, dan folding digunakan untuk mengelola key besar. Modular arithmetic adalah pendekatan umum di struktur data. Dan semua ini bekerja dengan prinsip satu arah, tidak bisa dikembalikan. Nah, tantangan keamanan di masa depannya itu sendiri, penjelasannya keamanan. Oke, ke depan ada tantangan besar seperti komputer kuantum yang sekarang digadang-gadang sebagai rumor komputer yang bisa menghancurkan sistem kriptografi lama. Perlu standarisasi dan adaptasi algoritma baru.
Perkembangan AI dan IoT juga butuh sistem yang kuat dan efisien. Solusi yang dikembangkan sekarang itu masuk ke dalam kriptografi pasca kuantum, kriptografi kuantum, dan algoritma lattice. Nah, kesimpulannya, fungsi hash itu adalah fondasi penting dari keamanan informasi, ya cepat, aman, dan bekerja satu arah. Namun, kita juga harus meningkatkan teknik perlindungan agar bisa menghadapi tantangan dan serangan yang terus berkembang. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.